Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi bab 5 tentang kritisi ilmu. Perkenalkan, nama saya Anesya Dewi dengan NIM 180162123. Perkenalkan, nama saya Reza Nurfadiza dengan NIM 18016211010. Perkenalkan, saya Rizky Chandra Satria dengan nomor induk mahasiswa 180212110. Peta materi, kami di sini akan menjelaskan yaitu yang pertama tingkat perkembangan pengetahuan manusia, yang kedua dampak ilmu dan teknologi barat, yang ketiga apakah ilmu bebas nilai, yang keempat epistemologi barat dan teknologi. Pengantar, materi yang akan kami sajikan adalah tentang berbagai pendapat dan kritik teori tingkat perkembangan pengetahuan manusia, pandangan Islam tentang sumber ilmu, serta dampak ilmu dan teknologi barat. Yang pertama, tingkat perkembangan pengetahuan manusia. Kami ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu teori positivisme. Menurut Arifin dalam jurnalnya yang berjudul Filsafat Positivisme Auguste Comte dan relevansinya dengan ilmu keislaman, menyebutkan Auguste Comte berpandangan bahwa pengetahuan yang bersifat imateri tidak dapat dibenarkan karena pengetahuan yang logis adalah pengetahuan yang bersifat fakta, nampak, bisa dirasakan panca indera dan terukur. Positivisme juga mengajarkan bahwa sesuatu yang masih abstrak dan angan-angan semata atau metafisis tidak dapat dikategorikan sebagai pengetahuan. Selain itu, menurut Comte, positivisme tidak akan pernah terwujud dan terpahami jika dilepaskan dari tingkat perkembangan pengetahuan manusia. Dalam hal ini, Comte membaginya dalam 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap religius. Dalam tahap ini maka as religialah yang dijadikan postulat ilmiah sehingga ilmu merupakan deduksi atau penjabaran dari ajaran religi. Yang kedua ada tahap metafisik. Di sini orang mulai berspekulasi tentang metafisika. Dalam hal ini keberadaan wujud yang menjadi objek penelaahan yang terbebas dari dogma religi atau agama yang dianggap masih primitif. Yang ketiga ada tahap positif, merupakan tahap pengetahuan ilmiah, di mana asas-asas yang dipergunakan diuji secara positif dalam proses verifikasi yang objektif. Selanjutnya, pendapat dan kritik menurut pandangan Islam tentang teori positivisme. Teori positivisme dalam perspektif Islam jelas sangat bermasalah, sebab ia meletakkan agama sebagai jenis pengetahuan yang paling primitif dan akan punah saat manusia memasuki era positivisme. Teori Comte ini pun tidak terbukti, sebab manusia di barat dan di timur, di tengah perkembangan yang fantastis dari sains dan teknologi, tetap memegang kepercayaan kepada hal-hal metafisik dan juga agama. Al-Quran menghimbau orang-orang yang beriman agar berusaha sekuat tenaga dalam memperoleh makna kehidupan material dan mempelajari seluruh hukum-hukumnya serta sains-sainsnya demi memenuhi kebutuhannya. Segala rahmat Allah itu diberikan kepada manusia agar berterima kasih kepadanya dan bukan untuk mengingkari kekuasaannya. Dunia ilmu pengetahuan pun menerima keberadaan di luar positivisme hingga kini. Sebagai contoh, yang pertama, saat dosen menjelaskan kecepatan cahaya sekitar 270.000 km per detik, mahasiswa hanya diminta untuk percaya dan tidak mungkin membuktikannya secara empiris. Yang kedua, saat dosen menjelaskan bahwa suatu rumus adalah rumus Pythagoras, maka mahasiswa hanya diminta untuk percaya. Dalam konsep epistemologi Islam, hal ini disebut sebagai jalur kebenaran ilmiah melalui khabar shadik atau true report. Bagi seorang muslim, informasi yang dapat melalui khabar shadik ini juga merupakan ilmu, sebab diperoleh dari sumber-sumber terpercaya seperti Al-Quran dan hadis, yang menjelaskan tentang akhirat, keutamaan bulan Ramadan, keutamaan ibadah haji, dan sebagainya, walaupun hal tersebut di luar jangkauan akal. Masalah cara-cara memperoleh ilmu cukup banyak dibahas oleh pakar-pakar keilmuan, seperti Profesor Dr. Wanmot Norwan Daud dalam makalahnya yang berjudul Konsep Ilmu dalam Tujuan Islam, menjelaskan bahwa dalam tradisi Islam, ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui berbagai saluran,
Yang pertama panca indera, al-hawas al-khamsah. Yang kedua akal pikiran sehat, al-aqal al-sadiq. Yang ketiga berita yang benar, al-khabar al-sadiq. Yang keempat intuisi atau ilham. Dampak ilmu dan teknologi barat. Meskipun telah menghasilkan teknologi yang bermanfaat bagi manusia, ilmu barat modern dalam prosesnya juga melahirkan bencana bagi manusia, alam maupun etika. Contohnya Harun Yahya dalam bukunya The Disaster by One Global Humanity menggambarkan berbagai bencana kemanusiaan yang ditimbulkan akibat adanya paham materialisme yang menyebabkan terjadinya penjajahan, rasisme, dan kolonialisme. Ribuan bahkan jutaan nyawa manusia melayang dan kekayaan alam dieksploitasi. Peradaban Barat sebagaimana ditulis oleh Sejauh Masinteri adalah sebuah peradaban besar, tapi sekaligus sebuah drama yang tragis. Di satu sisi, ia memberi sumbangan besar kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat perbaikan dan fasilitas hidup. Akan tetapi, di sisi lain peradaban ini juga memberikan kontribusi kepada pengajar alam semesta. Apakah ilmu bebas dari nilai? Menurut buku Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam, disimpulkan bahwa ilmu itu terikat oleh nilai, tidak netral, dan penuh keterikatan subjektif. Ilmuwan zaman dahulu seperti Aristoteles juga sudah berasumsi bahwa ilmu itu tumbuh dengan nilai-nilai. Keduanya menyatu dan tidak terpisah satu sama lain. Realitas objek dan subjek saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan. Diskusi tentang apakah ilmu itu netral dalam arti bebas nilai atau tidak sudah berlangsung lama. Khairul Umam menulis, sejak munculnya kembali teosentris ilmuwan rasionalisme yang bersikukuh dalam pendiriannya, terus berjuang untuk membebaskan diri dari mitos dan berusaha mengembalikan citra rasionalismenya. Pada zaman modern, semangat tersebut semakin bangkit setelah Rene Descartes menyampaikan diktumnya yang terkenal, yaitu Cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir aku ada. Diktum tersebut mengisyaratkan bahwa rasionallah satu-satunya pengetahuan. Rasionallah sang raja pengetahuan, dan ia harus terbebas dari mitos-mitos keagamaan seperti wahyu, Tuhan, kredo, nilai, dan lain sebagainya. Masa inilah yang kemudian melahirkan Renaissance dalam ilmu pengetahuan serta diikuti Aufklärung yang menandakan bangkitnya ilmu pengetahuan dengan prinsip dasar rasionalisme, netralisme, dan bebas nilai. Ide ini berkembang seiring dengan berkembangannya sains dan teknologi barat. Kemudian, ada pendapat legitimasi pada zaman modern yang dimotori oleh Auguste Comte, memandang ilmu sebagai sesuatu yang bebas nilai, atau netral, atau objektif. Mulai dari abad 20, wacana tentang paham positivisme sangat mendominasi. Ada yang mengatakan bahwa positivisme bukan hanya semacam wacana atau paham dalam cabang ilmu filsafat, tetapi telah menjadi agama baru yang dianut. Selain masalah ilmu bebas atau tidak bebas nilai, di dalam dunia sains modern muncul istilah objektif. Maksudnya adalah masalah yang diteliti mempunyai objek yang jelas, dalam hal ini objek fisik. Objektivitas dimaksudkan untuk memisahkan objek dari subjek peneliti atau ilmuwan itu sendiri. Dari penjelasan tadi dapat dipahami bahwa sedikit demi sedikit hal-hal yang bersifat metafisika, termasuk di dalamnya agama, disingkirkan dari pembahasan sains. Sains, terutama sains alam, haruslah nyata dan dapat diindra, baik langsung maupun menggunakan alat. Selain itu, di dalam metode ilmiahnya pun, sains mengacu pada sesuatu yang bersifat logis dan empiris. Sehingga, dengan begitu, sains bersifat netral atau bebas nilai. Meskipun pandangan bebas ilmu itu tidak sesuai dengan pandangan Islam, akan tetapi, kenyataan ini sangat mengalami kemajuan pesat di bidang sains. Sains menunjukkan manfaat bagi banyak orang. Hal inilah kesulitan bagi pandangan ilmu tidak bebas nilai untuk memahaminya kepada para ilmuwan modern, termasuk di dalamnya ilmuwan muslim. Epistemologi adalah studi atau teori tentang sifat dan dasar pengetahuan, terutama dengan mengacu pada batas dan validitasnya. Di dunia barat, teori pengetahuan lebih banyak dibangun dengan kekuatan rasional ilmiah. Sementara di
epistemologi yang digunakan oleh filosof Barat berbeda dengan pendekatan epistemologi yang digunakan oleh filosof Timur. Dikarenakan adanya tradisi, yaitu diantaranya di epistemologi Barat, pertama menggunakan pendekatan realitas, yaitu akal budi yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu ilmu. Kedua, menggunakan sistem suatu rumus yang abstrak merangkum seluruh alam semesta, kesimpulan ditetapkan dengan analisis. Yang ketiga, lebih memusatkan perhatian pada kemampuan akal budi dalam menganalisis data empiris dan dirumuskan dalam bahasa yang efisien dan efektif. Sedangkan pada epistemologi Timur, pertama banyak disampaikan sebagai bentuk ungkapan hati dan perasaan serta diungkapkan dalam bentuk tradisi simbol. Kedua, menggunakan pendekatan secara holistik dalam mencari dan memperoleh pengetahuan yang diperoleh. Yang ketiga, manusia bisa langsung ataupun tidak langsung dengan menggunakan simbol tujuan utamanya untuk kebijaksanaan hidup. Akibatnya di Timur kurang ada spesialisasi pengetahuan seperti di Barat. Kemudian, dalam epistemologi Barat terdapat beberapa hal sebagai berikut. Pertama, epistemologi Barat berlandaskan pada sosial dan rasio serta sumber daya sistem ekonomi. Kedua, keuntungan materi kolektif didasarkan pada pola etika. Ketiga, kehidupan spiritual adalah urusan pribadi. Dan yang terakhir, pegangan dasar kehidupan adalah mencari keuntungan. Sementara di dalam epistemologi Timur, dalamnya terdapat pergolakan kultural antara Buddhisme dan Islam yang lebih bersifat teleological subjektif dan hipotetik, berhasil mengajak manusia untuk menyadari hubungan dengan alam. Kesimpulannya, kebudayaan Islam lahir atas dasar rohani yang mengajak manusia untuk menyadari hubungan dengan alam. Iman mengajak, mendidik, dan melatih diri manusia atau hatinya untuk kebaikan. Iman intelektual merupakan renungan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, merenung lebih mendalam tanpa batas, yakin akan kelemahannya, dan dibantu dengan kesadaran akan alam yang dibantu kekuatan di atas panca indera. Perasaan manusia yang menyadari wujud yang maha tinggi, yang maha pencipta, akan melahirkan kesadaran bahwa manusia akan kembali kepadanya. Terdapat perbedaan antara pendekatan epistemologi yang digunakan oleh filosof Barat berbeda dengan pendekatan epistemologi yang digunakan oleh filosof Timur. Ilmu itu terikat oleh nilai dan tidak netral, dan penuh keterikatan subjektif. Sekian presentasi dari kelompok 8. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.